ajarlah kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya. Bila kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Kasih Anugerah Cempaka Putih Timur Jakarta, selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Mari dari kehidupan kita masing-masing berpakaian rapi, mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah.
Selamat pagi, puji Tuhan kita bisa ketemu lagi pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan juga Tuhan selalu menjaga kita dan memelihara kita. Tema pagi hari ini akan saya nyampaikan firman Tuhan dengan breakthrough in family life atau terobosan di dalam kehidupan berkeluarga. Mari sebelum saya sampaikan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, puji syukur dan terima kasih untuk semua kesempatan yang kau berikan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi oleh kuat kuasa-Mu, lidah bibir mulut hamba-Mu. Tuhan, kami ucap syukur juga Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami dan keluarga kami. Kami keadaan sehat dan diberkatin secara rohani maupun jasmani. Lebih lagi Tuhan, Engkau percayakan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Urapin oleh kuat kuasa-Mu. Kata demi kata adalah kebenaran-kebenaran firman-Mu, menang hati-Mu, memuliakan Engkau dan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, dengan tema yang kami berikan pada hari ini, breakthrough in family life atau terobosan di dalam kehidupan berkeluarga. Yang utama dan yang dibutuhkan adalah setiap anggota keluarganya harus dewasa di dalam Tuhan. Karena orang dewasa dalam Tuhan pasti dirinya dapat mengambil keputusannya di dalam hidupnya tepat dan benar sehingga dirinya dapat memuliakan Tuhan. Tuhan mau agar diri kita sebagai orang percaya harus selalu memperhatikan kehidupan keluarga kita masing-masing, terutama dalam kebutuhan rohaninya daripada hanya kebutuhan jasmaninya. Karena itu sebagai suami, orang tua harus mengajar anggota keluarganya agar selalu takut akan Tuhan dan ajar mereka untuk rajin beribadah dan juga agar hatinya selalu melekat kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membedengnya, sebab ia mengenal namaku. Dikatakan di sini, firman Tuhan mengatakan, karena itu kita harus melekat di dalam Tuhan. Kita harus dewasa dalam Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan. Itulah intinya kalau kita mau ada terobosan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Dewasa dalam Tuhan bukan hanya bicara tentang umur kita tua dan mudanya, tetapi bicara tentang kedewasaan kerohanian kita di dalam Tuhan. Orang dewasa dalam Tuhan jasmani belum tentu dewasa pula di dalam rohaninya. Sebaliknya, orang yang muda usianya belum tentu juga muda juga rohaninya. Jadi kedewasaan rohani seseorang tidak dapat diukur dari umur tuanya dan mudanya dari orang tersebut. Orang yang dewasa dalam Tuhan harus kagum dan tajuk pada Tuhan, pada kasih-Nya dan pengorbanannya waktu ada di kayu salib. Bukan lagi kagum dengan tajuk kepada Tuhan hanya karena berkat-berkat-Nya semata. Banyak orang yang masih cinta mula-mula, yang diharapkan adalah berkat, mujizat. Tetapi orang yang dewasa dalam Tuhan, dia tidak melihat lagi berkat dan mujizat. Yang dia utamakan adalah dia tahu kasih Tuhan yang utama. Kasih Tuhan yang diutamakan dalam orang yang dewasa dalam Tuhan. Orang yang sudah dewasa dalam Tuhan, dirinya pasti ada perubahan di dalam kehidupannya, di dalam karakternya, dan juga di dalam perbuatannya, dan yang pasti dirinya selalu takut akan Tuhan. Orang dewasa dalam Tuhan, anggota keluarga harus bisa berkhotbah. Suaminya bisa berkhotbah, istrinya bisa berkhotbah, anak-anaknya bisa berkhotbah. Artinya bukan khotbah di mimbar, tetapi dengan kehidupan sehari-hari dia berkhotbah. Artinya gaya hidupnya yang berkhotbah, memuliakan Tuhan setiap hari dengan hidup benar, hidup kudus, menggambarkan keluarga Kristen yang sejati di dalam keluarganya, sehingga orang melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan ada di dalam rumah tangganya. Nama Yesus Kristus dimuliakan. Khotbah yang luar biasa dan hebat bukan waktu kita di mimbar, tetapi khotbah yang kita jalankan melalui gaya hidup kita sehari-hari dengan keluarga kita. Apa artinya seorang pintar berkhotbah
atau seorang pendeta khotbahnya luar biasa di mimbar, tetapi waktu turun dari mimbar, gaya hidupnya tidak menggambarkan Yesus di dalam kehidupannya. Orang yang dewasa rohaninya, kata-kata di dalam doanya pun berbeda. Kalau sudah dewasa dan rohani, dulunya doanya berkata, Tuhan berkati saya. Tetapi sekarang doanya, Tuhan jadikan diri saya berkat, atau menjadi saluran berkat, menjadi berkat untuk orang lain di dalam hal apa saja. Diri kita menjadi saluran berkat. Diri kita ada menjadi saluran berkat di dalam rohani dan jasmani. Diri kita menjadi saluran berkat. Orang yang dewasa di dalam Tuhan pasti diri mempunyai rasa tanggung jawab kepada Tuhan, dan segala perbuatan selalu akan memuliakan Bapa di sorga. Dirinya bukan saja percaya dengan Tuhan, tapi dirinya naik ke level yang lebih tinggi, yaitu lebih mengasihi Tuhan. Bukan hanya percaya kepada Tuhan. Percaya Tuhan terbatas, tapi mengasihi Tuhan tidak ada batasnya. Orang dewasa dalam Tuhan tidak lagi bicara tentang Tuhan, tetapi bicara dengan Tuhan, yaitu dengan cara lebih banyak berdoa, lebih banyak baca firman Tuhan, lebih banyak memuji Tuhan, lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Artinya, bicara tentang Tuhan bukan kehidupan hari-hari, tetapi bicara dengan Tuhan. Itulah kerinduan kita hari demi hari, yaitu berdoa, baca firman Tuhan, mendengar khotbah yang baik, dan banyak memuji Tuhan. Ingatlah sebagai manusia, diri kita lebih dikasih oleh Tuhan melebihi malaikat. Malaikat berdosa, oleh Tuhan dibuang dari sorga ke dunia. Tetapi waktu manusia berdosa, Tuhan spesial turun dari sorga mencari kita, manusia, untuk menyelamatkan kita. Lalu ia naik ke kayu salib untuk menembus dosa umat manusia. Apapun dosanya, apapun sukunya, apapun bangsanya, dia tebus dosanya di kayu salib. Maka itu dikatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan melalui hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukan di dunia ini, tetapi di sorga. Kita perlu penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa. Apa yang terjadi jika Tuhan tidak ada di hidup kita? Mari kita buka Yohanes 10 ayat 10. Firman Tuhan mengatakan demikian, Yohanes 10 ayat 10, pencuri atau iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan binasakan. Apa yang dicuri oleh iblis? Si iblis mencuri damai, sejahtera, sukacita yang ada di diri kita dan keluarga kita, sehingga diri kita menjadi seorang pemarah, kasar, gampang tersinggung, akhirnya banyak musuh, dan rumah tangga kita selalu ribut dan selalu banyak masalah. Yang kedua, apakah yang dibunuh oleh si iblis? Si iblis membunuh karakter Yesus yang ada dalam diri kita, sehingga kita tidak lagi mengasihi Tuhan dan sesama kita lagi. Sehingga dengan mudahnya diri kita berbuat dosa, melanggar firman Tuhan, dan dengan penuh dengan hidup tidak lagi selaras dengan firman Tuhan, dan kita tidak lagi mempunyai buah Roh Kudus di dalam diri kita, karena karakter Yesus sudah tidak ada di dalam diri kita, dibunuh oleh iblis. Yang ketiga, apakah yang dibinasakan oleh iblis? Si iblis membinasakan tubuh, jiwa, roh kita agar kita masuk ke neraka. Disebabkan tubuh kita akan dibinasakan oleh iblis dengan bermacam-macam penyakit. Pertama ada tubuh kita dibikin binasa oleh kena penyakit. Yang kedua, jiwa kita akan mengalami gangguan, stres, khawatir, cemas, tidak ada sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kita. Itulah jiwa kita. Yang ketiga adalah roh kita tidak dapat lagi berhubungan dengan roh Tuhan dan berbuat dosa menjadi kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dibinasakan oleh iblis dan mudahnya kita masuk ke neraka. Itulah iblis membinasakan tubuh, jiwa, roh kita. Selain dia mencuri damai, sejahtera, sukacita kita, dan juga dia membunuh karakter Yesus dalam hidup kita. Karena itu kita harus menyadari bahwa setiap orang percaya dirinya dituntut oleh Tuhan. Tuntutan Tuhan yang terbesar dalam hidup kita bukannya memikul salib, bukan memberi persembahan yang besar, bukan menyerahkan hidup saja,
tetapi terpenting adalah penundukan diri kepadanya. Kita harus tunduk, penundukan diri kita kepada Tuhan dengan seluruhnya, surrender at all with God, penyerahan diri dengan tanpa pamrih. Orang dewasa dalam Tuhan pasti dirinya dan keluarganya hidup harus selalu rukun bersatu di dalam keluarga juga kepada orang lain. Jika kita hidup rukun, berkat itu tidak perlu dicari dengan susah payah, sebab Tuhan memerintahkan berkatnya kepada kita. Di Mazmur 133 ayat 3, sebab kesanalah Tuhan memerintah berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Apa maksudnya dengan Tuhan memerintahkan berkat kehidupan? Kesanalah. Artinya berkat Tuhan diberikan kepada orang yang hidupnya rukun dan damai rumah tangganya. Karena itu rumah tangga kita perlu kesatuan, perlu kedamaian, perlu kerukunan, dan sehingga hati Tuhan terpikat dengan kita, dan sehingga Dia memerintahkan berkat kehidupan kepada kita untuk selama-lamanya melalui malaikat-malaikat. Orang dewasa dalam Tuhan, suami harus mengerti akan kebutuhan istrinya, dan juga istrinya harus mengerti akan kebutuhan suaminya. Apa kebutuhan seorang istri? Kebutuhan seorang istri adalah yang utama dikasihi, bukannya duit, bukannya mobil, bukan yang lain-lain. Diutamakan adalah dikasihi. Apa kebutuhan seorang suami? Kebutuhan seorang suami yang diutamakan adalah dihormati. Istri menghormati dia, anak-anak menghormati dia. Itulah suatu kebanggaan jadi seorang suami kalau hidup benar dan dihormati oleh istrinya dan anak-anaknya. Bukannya seks, tetapi dihormati. Jadi seorang suami ingin dihormati, dia harus mengasihi istrinya. Begitu juga seorang istri ingin dikasihi, dia harus menghormati suaminya. Sampai kapan? Seterusnya dan seterusnya, sampai maut memisahkan dirinya masing-masing. Itulah kasih dan penghormatan harus terjadi dalam rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita ada terobosan di dalam rumah tangga kita, breakthrough in family life. Keluarga kita mendapatkan terobosan di dalam rumah tangga kita, menjadi kehidupan yang baru, yang memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana saya mengharapkan firman ini dapat memberkati saudara-saudara, terutama sebagai imam, bapak-bapak mengerti bahwa harus membawa keluarganya di dalam keluarga, mempunyai keluarga dengan terobosan family life, terobosan di dalam family, keluarga, rumah tangganya, menjadi nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupannya. Demikian firman Tuhan, menjadi berkat Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa untuk firman-Nya ini menjadi berkat buat kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengajar kami, mendidik kami, dan memberi kami pengertian bahwa hidup kami harus ada terobosan di dalam rumah tangga kami, yaitu dewasa di dalam Tuhan. Dewasa dalam Tuhan adalah melakukan yang berkenan pada Engkau, memuliakan Engkau dengan karakter hidup kami, anak-anak kami, mantu-mantu kami, cucu-cucu kami, dan juga Tuhan, suami istri bisa memuliakan Engkau, dan kami bisa berkhotbah dengan gaya hidup kami. Tuhan, terima kasih, semua yang terbaik ada dalam hidup kami. Kami ada hari ini tanpa penyakit, tanpa kekurangan suatu apapun, dan Engkau beri damai sejahtera sukacita. Itulah kerinduan kami, karena Engkau mengasihi kami, Engkau peduli pada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pada pagi hari ini terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Amin.